Pesan moral. Video kali ini mengandung bacotan yang ngentit parah. Jadi buat lo yang baperan, download aja aplikasi cara memperkencang payudara, sobat. Cek. Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di Akakui Channel yang akan selalu memberikan kalian asupan nutrisi berupa tontonan pemersatu bangsa. Dan apa kabar nih? Saya doakan tetap sehat selalu ya, dilancarkan terus rezekinya, amin. Tetaplah berputus asa dan jangan pernah semangat sedikit pun. Baiklah, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Lolita yang dirilis pada tahun 1997, di mana film ini menceritakan seorang gadis kecil yang kecanduan akan bercocok tanam dengan ayah tirinya. Yang tentu saja film ini dapat meningkatkan asupan nutrisi kalian. Buat kalian yang penasaran, silahkan tongkrongin video ini sampai habis. Namun sebelum mulai, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar saya makin semangat mereview film asupan nutrisi kalian. Dan gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang tengah mengendarai mobil, yang terlihat tangannya penuh dengan lumuran darah. Pria itu bernama Humbert. Kemudian scene kembali pada tahun 1921 di sebuah kota yang bernama Cannes, di mana pada saat itu Humbert memiliki seorang wanita yang sangat dia cintai. Namun sayangnya kekasih Humbert harus meregang nyawa dikarenakan penyakit yang dideritanya. Hal itu membuat Humbert menjadi sangat galau pada waktu itu. Hingga pada akhirnya Humbert tumbuh dewasa dan bekerja di sebuah universitas di Amerika. Suatu hari Humbert pergi ke rumah pamannya di England dan berencana menginap di sana. Namun sesampainya di sana, ia melihat rumah pamannya itu habis terlalapan. Maksud saya terlalap api. Ya, terlalap api ya. Kemudian Humbert ditawarkan untuk tinggal di rumah seorang janda, di mana dia akan membayar sewa setiap bulannya, alias ngekos ya. Dan sesampainya di rumah tersebut, ia langsung bertemu dengan Nyonya Charlotte, sang pemilik rumah. Dan kemudian Nyonya Charlotte menunjukkan kamar di mana Humbert akan tidur, yang dihiasi pakaian khas Nyonya Charlotte yang tengah dijemurnya. Di mana Nyonya Charlotte mematok harga $20 per bulan, yang tentunya itu cukup mahal bagi Humbert. Awalnya Humbert tidak tertarik dengan tawaran Nyonya Charlotte, namun kemudian Nyonya Charlotte mengajak Humbert untuk berkeliling kota, maksud saya berkeliling rumah dan melihat bagian taman. Namun hingga akhirnya Humbert melihat pemandangan yang sangat indah, yang membuat nutrisinya terpenuhi. Ternyata wanita cantik itu adalah anak dari Nyonya Charlotte. Kemudian Humbert pun menerima tawaran Nyonya Charlotte dikarenakan Humbert terpesona akan kecantikan Lolita. Hari-hari pun berlalu dan Humbert semakin tertarik dengan Lolita. Dari kejauhan terlihat Humbert sedang memperhatikan Lolita secara sembunyi-sembunyi demi menjaga nama baiknya. Namun ternyata jika ada kesempatan, Lolita selalu saja berlaku manja kepada Humbert, yang membuat Humbert merasa tak tahan dengan godaan Lolita. Kemudian scene berganti. Di suatu hari mereka bertiga sedang berjalan bersama. Di situ Nyonya Charlotte mengatakan kalau Lolita akan dipindahkan ke sebuah asrama di luar kota, yang tentu saja membuat Humbert merasa kecewa dikarenakan ia tidak akan bisa lagi merasakan sikap manja dari Lolita. Kemudian tibalah saatnya ketika Lolita hendak berangkat ke asrama di luar kota. Di sana terlihat Lolita berlari menemui Humbert dan memberikan Humbert sebuah pelukan dan mencomot bibir Humbert yang sudah lama Humbert inginkan. Setelah itu Humbert hanya bisa pasrah melihat kepergian Lolita yang tentu saja membuatnya menjadi lelaki sad boy. Hari-hari pun berlalu yang kemudian Humbert dan Charlotte pun menikah. Meskipun Humbert tidak pernah mencintai Charlotte, ia terpaksa menikahi Charlotte hanya demi menghemat biaya sewa.
Wow. Setelah menikah, Humbert tidak pernah menanamkan rudalnya di lahan kosong Charlotte. Bahkan ia selalu memberikan Charlotte obat tidur demi menghindari pertemuan rudal Humbert dengan lahan Charlotte. Lanjut ya. Suatu hari terlihat Humbert pun baru pulang dari dokter ya. Di sana ia melihat Charlotte sedang menangis karena telah membaca diary. Maksud saya telah membaca buku diary maksud saya, milik Humbert ya. Yang isinya tertulis jelas bahwa Humbert sangat mengagumi Lolita dan sangat ingin menanamkan batang rudalnya ke dalam liang lahat Lolita. Dikarenakan hal itu, Charlotte merasa kecewa dikarenakan Humbert tidak mencintainya sedikit pun. Di sana Charlotte mengatakan kalau ia akan memberikan segalanya pada Humbert kecuali Lolita. Setelah kejadian itu, Humbert berusaha menenangkan Charlotte dengan membuatkannya sirup ciu. Namun tiba-tiba telepon berdering dan mengatakan kalau Charlotte telah tewas karena telah menabrakkan dirinya. Humbert pun kaget dikarenakan baru saja Charlotte berada di ruang tamu. Humbert pun bergegas keluar rumah menuju lokasi Charlotte tewas. Dan betapa terkejutnya dia yang melihat Charlotte telah tiada. Kemudian scene berlanjut di mana Humbert terlihat sedang menjemput Lolita pulang. Yeay, Lolita pulang yeay. Di perjalanan, Lolita menanyakan kabar ibunya. Namun Humbert berbohong dan mengatakan kalau ibunya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit tentunya. Setelah itu terlihat Lolita ke kursi belakang dan mengganti bajunya yang tentunya itu sangat membagongkan buat Humbert. Dan lebih membagongkan lagi, Lolita langsung menyosor bibir Humbert dengan penuh gairah. Sementara Humbert menikmatinya, tiba-tiba datang seorang polisi yang menghampirinya dan membuat mereka terkejut. Namun dengan santunnya Lolita mengatakan jika mereka hanyalah ayah dan anak yang sedang bermanja. Lanjut. Kemudian malam pun tiba. Mereka berencana untuk menginap di sebuah hotel dan Humbert pun memesan 2 kamar tidur. Namun ternyata hanya tersisa ada 1 kamar karena yang lain sudah terisi semua. Terpaksa dengan senang hati Humbert harus tidur sekamar dan seranjang dengan Lolita. Selanjutnya Humbert keluar kamar untuk menghirup udara segar. Yang ternyata di luar juga ada seorang yang bernama Ulti. Ulti menanyakan apa hubungan Humbert dengan Lolita. Di situ Humbert merasa kesal dan mengatakan, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya." Oke, seketika Humbert meninggalkan Ulti. Lalu Humbert pun tidur di samping Lolita. Keesokan paginya, saat mereka terbangun, disitulah keberuntungan berpihak pada Humbert yang telah lama nutrisinya tidak terpenuhi. Jelas saja, hal yang sangat Humbert inginkan pun terjadi. Usai memenuhi nutrisi Humbert, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan tibalah di sebuah pom bensin. Di sana Lolita ingin menghubungi ibunya, namun Humbert melarangnya. Humbert pun mengatakan yang sebenarnya bahwa ibunya telah meninggoy. Sesampainya di penginapan lain terlihat Lolita sangat sedih, walaupun sebenarnya ia sangat membenci Charlotte. Humbert pun berusaha menenangkannya dengan memberikan pelukan hangat. Layaknya seorang ayah dan kekasih ya. Seorang ayah dan anak maksudnya. Scene berlanjut, di mana mereka sedang melanjutkan perjalanan pulang. Pada suatu hari, Lolita ingin uang sakunya dinaikkan $2 setiap hari dan meminta agar Humbert mengizinkannya bermain drama. Saat itu Humbert menolak, namun dengan sentuhan manja Lolita di sekitar daerah sensitifnya membuat Humbert menyetujuinya. Suatu hari, ketika Lolita sedang latihan drama, terlihat seorang pria yang dulunya ditemui Humbert di hotel. Ia melihat Lolita dari kejauhan dan memandangi Lolita sedang bermain drama. Hingga suatu hari, sikap dan perilaku Lolita makin tak terkendali, hingga membuat Humbert melayangkan sebuah kamehameha di pipi Lolita. Karena merasa tak disayangi lagi, Lolita pun pergi meninggalkan Humbert. Humbert pun mengejar dan mencari Lolita.
yang hingga akhirnya ia menemukan Lolita di sebuah bar dan membujuknya kembali agar nutrisi-nutrisi Humbert bisa terpenuhi setiap harinya. Lolita pun menyetujui, namun perjalanan kali ini Lolita yang menentukan. Esoknya mereka pun melanjutkan perjalanan, dan ketika sedang hendak mengisi minyak, ia melihat Lolita sedang berbincang dengan seseorang ya, dengan seseorang. Dan di saat Humbert mendekati pria tersebut, pria itu pun pergi tanpa Humbert bisa mengetahui siapa pria itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Pada saat di hotel selanjutnya, Lolita meminta Humbert membelikannya pisang. Humbert pun langsung mencarikannya sambil ia mencukur rambut. Di saat Humbert kembali, kondisi Lolita pun sudah sangat tidak karuan alias berantakan ya. Dikarenakan ia sudah memberikan serabi lempitnya kepada orang lain. Humbert pun menanyakan hal itu kepada Lolita seperti orang gila. Saat malam hari ternyata Lolita sakit dan Humbert pun membawanya ke rumah sakit tentunya. Lolita pun dirawat dan menginap di sana. Dan esoknya saat Humbert hendak mengecek kamar Lolita, Lolita sudah tidak ada di sana. Yang kata susternya, Lolita sudah dibawa pergi oleh seorang pria dan telah membayar seluruh biaya rumah sakit. Humbert pun marah kepada dokter dan perawat di rumah sakit tersebut. Dan akhirnya Humbert pergi mencari Lolita dan masih mencari Lolita ke sana kemari dan tak kunjung menemukannya. Hingga akhirnya Humbert putus asa dan 3 tahun sudah berlalu. Tiba-tiba Humbert mendapatkan surat dari Lolita yang mengatakan bahwa ia sedang hamil dan butuh bantuan Humbert untuk biaya persalinannya. Singkat cerita, Humbert pun mendatangi rumah Lolita. Di situ ia melihat Lolita yang tengah hamil anak Ulti. Kemudian memberikan uang kepada Lolita serta mengajaknya kembali tinggal bersama Humbert. Namun dengan tegas Lolita menolaknya dan Humbert pun pergi entah kemana. Kemudian Humbert mencari di mana keberadaan Ulti untuk melampiaskan amarahnya. Setelah menemukan Ulti, Humbert pun menembaknya berkali-kali tanpa ampun. Dan adegan di awal tadi adalah Humbert yang baru saja membunuh Ulti, yang dimana Humbert tak rela kekasih hatinya direbut Ulti. Dan beberapa saat kemudian Humbert pun ditangkap polisi. Hingga akhirnya Humbert pun meninggal di penjara. Dan kabarnya juga Lolita pun meninggal di saat melahirkan anaknya. Dan film pun selesai. Nah, menurut kalian gimana nih filmnya? Jangan lupa berikan komentar kalian ya. Buat kalian yang baru ketemu channel ini, langsung saja tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap saya upload video-video terbaru. Dan sampai di sini dulu. Bye-bye.